Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas terstruktur video pembelajaran dengan materi prinsip sarang burung merpati. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Dr. Ripi Maya MPD dan Ida Nuraida SSI MPmat. Kami dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Kelompok 3 yang beranggotakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsip sarang burung merpati. Prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole principle dikemukakan oleh seorang matematikawan Jerman bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1834. Sehingga prinsip sarang burung merpati juga disebut dengan prinsip kotak atau laci Dirichlet. Nah, dapat dikatakan prinsip pigeonhole ini karena berawal dari permasalahan jumlah burung merpati dan sarangnya. Salah satu contoh penggunaan dari prinsip sarang burung merpati ini yaitu bahwa jika terdapat 4 mahasiswa yang akan menempati rumah dengan 3 kamar, maka akan ada kamar yang ditempati oleh paling sedikit 2 mahasiswa. Pernyataan ini tidak menentukan kamar mana yang ditempati oleh paling sedikit 2 mahasiswa, tetapi hanya menjelaskan keberadaan dari kamar tersebut. Oke, baik, contoh selanjutnya. Misalkan ada N banyaknya sarang atau kandang burung merpati yang berupa lubang-lubang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh 1 burung merpati. Nah, sekarang bila ada N plus 1 atau lebih burung merpati ditempatkan ke dalam N sarang burung, maka akan ada sarang yang isinya 2 merpati atau lebih. Pernyataan ini dikenal dengan nama prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole principle. Nah, contoh yang lain dapat kita lihat dari gambar. Misalkan ada 16 ekor burung merpati. Nah, tetapi hanya ada 14 buah sarang burung. Menurut prinsip sarang burung merpati itu menyatakan bahwa paling sedikit terdapat 1 sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Jadi, akan ada paling sedikit dalam 1 sarang ini itu terdapat 2 atau lebih ekor gitu. Nah, dikarenakan kelebihan dari sarang burungnya, maka akan ada 1 sarang burung yang ditempati oleh 2 atau lebih burung merpati kayak gitu. Nah, dalam prinsip ini itu tidak memberitahukan di sarang mana merpati yang berisi lebih dari 2 ekor, tetapi hanya memberitahukan keberadaan dari sarangnya saja. Baik, lanjut ke soal dari prinsip sarang burung merpati. Soal yang pertama, berapakah jumlah minimum mahasiswa pada suatu kelas matematika diskrit untuk menjamin bahwa sedikitnya terdapat 6 mahasiswa yang mendapat kode soal yang sama saat UAS? Jika terdapat 5 kode soal yaitu A, B, C, D, dan E. Penyelesaiannya, berdasarkan teorema 3.3 atau prinsip sarang burung merpati bentuk kuat bahwa jika N objek ditempatkan ke dalam M kotak dan N lebih besar dari M, maka ada kotak yang berisi minimal N per M objek. Nah, mencari banyaknya minimum siswa pada suatu kelas berarti menentukan banyaknya objek atau berarti menentukan N besar dan M-nya atau jumlah kotak
kotaknya. Nah, karena jumlah M-nya itu adalah jumlah kotaknya, maka M-nya itu adalah 5. Nah, sekarang jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa sedikitnya 6 mahasiswa mendapatkan kode yang soal yang sama adalah bilangan bulat terkecil M, sehingga N per M dalam pembulatan ke atas sama dengan 6. Bilangan bulat terkecil ini adalah N sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 26. Jika hanya terdapat 25 mahasiswa, maka masih mungkin setiap kode soal diterima oleh mahasiswa yang berbeda, sehingga bukan 6 mahasiswa yang mendapatkan kode soal yang sama. Kesimpulannya, jadi jumlah minimum mahasiswa pada suatu kelas matematika diskrit untuk menjamin bahwa sedikitnya terdapat 6 mahasiswa yang mendapatkan kode soal yang sama saat UAS. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Di sebuah area permainan yang bernama mandi bola, terdapat 20 bola plastik warna biru, 15 bola plastik warna merah, 12 bola plastik warna hijau, dan 24 bola plastik warna kuning. Karena area permainan segera tutup, maka tempat akan dibersihkan dan bola plastik akan dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Tentukan minimal bola plastik yang dipilih yang menjamin paling sedikit ada A. 10 bola plastik yang warnanya sama, B. 16 bola plastik yang warnanya sama, C. 20 bola plastik yang warnanya sama. Sebelum kita masuk ke penyelesaian A, B, dan C, kita harus mengetahui dulu bahwa soal ini tuh termasuk ke rumus yang mana atau teorema yang mana. Nah, soal nomor 2 ini tuh masuk ke teorema 3.2, yaitu prinsip sarang burung secara umum, yang berbunyi jika Kn tambah 1 atau lebih burung merpati menempati N sarang burung, maka akan ada lebih dari K burung merpati dalam paling sedikit 1 burung merpati dengan K bilangan bulat positif. Nah, sekarang penyelesaian yang poin A. Jika paling sedikit ada 10 bola plastik yang warnanya sama, maka akan ada kotak yang isinya lebih dari 9 bola plastik. Dengan menggunakan teorema 3.2 atau prinsip sarang burung sederhana atau umum, dengan K sama dengan 9 dan N sama dengan 4, maka banyaknya bola plastik yang diambil paling sedikit ada K dikali N ditambah 1 sama dengan 9 dikali 4 ditambah 1, yaitu sama dengan 37. Jadi, jika ada 10 bola plastik yang warnanya sama, maka banyaknya bola plastik yang diambil paling sedikit ada 37 bola plastik. Lanjut ke poin yang B. Jika paling sedikit 16 bola plastik yang warnanya sama, maka akan ada kotak yang isinya lebih dari 15 bola plastik. Dengan menggunakan teorema 3.2 dengan K sama dengan 15 dan N sama dengan 4, maka banyaknya bola plastik yang diambil paling sedikit ada K dikali M ditambah 1 sama dengan 15 dikali 4 ditambah 1, yaitu sama dengan 61. Nah, jadi jika ada 16 bola plastik yang warnanya sama, maka banyaknya yang diambil paling sedikit ada 61 bola plastik. Sekarang yang bagian C. Jika paling sedikit 20 bola plastik yang warnanya sama, maka akan ada kotak yang isinya lebih dari 19 bola plastik. Dengan menggunakan teorema 3.2 dengan K sama dengan 19 dan N sama dengan 4, karena batas atas untuk bola plastik yang warnanya merah itu adalah 15 dan hijau itu adalah 17, maka banyaknya bola plastik yang diambil paling sedikit ada, kita berarti itu dibedakan ya rumusnya. Jadi
K dikali N ditambah 1 dikurangin K dikurangin batas atas bola plastik merah, yaitu yang barusan dijelaskan, yaitu adalah 15, dikurangin K dikurangin batas atas bola plastik warna hijau, yaitu 17. Jadi, jika ada 20 bola plastik yang warnanya sama, maka banyaknya bola plastik yang diambil paling sedikit ada 71 bola plastik. Pada soal nomor 3, dalam sebuah toples terdapat beberapa jenis cookies buatan ibu. Terdapat tepat 8 butter cookies, 10 coklat cookies, 11 almond cookies, 7 keju cookies, dan 5 matcha cookies. Tentukan jumlah terkecil cookies yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit 6 butter cookies atau paling sedikit 7 coklat cookies atau paling sedikit 5 almond cookies atau paling sedikit 5 keju cookies atau paling sedikit 4 cookies matcha. Penyelesaiannya adalah langkah pertama kita memisalkannya dahulu. Misalkan P1 adalah butter cookies, P2 adalah coklat cookies, P3 adalah almond cookies, P4 adalah keju cookies, dan P5 adalah matcha cookies. Maka, menurut teorema yang di atas, diperoleh N sama dengan 5. 5 ini didapat dari P1 sampai P5. Kemudian P1-nya adalah 6, P2-nya adalah 7, P3-nya adalah 5, P4-nya adalah 5, dan P5-nya adalah 4. Sehingga jumlah terkecil cookies yang bisa diambil adalah M sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dikurangi M ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 23. Jadi jumlah terkecil cookies yang bisa terambil adalah 23. Walaupun prinsip sarang burung merpati merupakan prinsip yang sangat sederhana, prinsip ini mempunyai banyak aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi pada sains komputer. Salah satu aplikasi prinsip sarang burung merpati pada sains komputer adalah pada hash collision. Sebagai informasi, algoritma hash mengubah suatu data apapun ke dalam bentuk data lain. Hal ini dilakukan dengan memproses data tersebut dalam suatu formula matematika kompleks untuk menghasilkan hash unik bagi setiap potongan data. Umumnya, hash yang dihasilkan memiliki bit yang sama untuk setiap algoritma hash yang sama. Jika data yang diproses lebih kecil dari minimal hash yang akan dihasilkan, maka algoritma hash yang bersangkutan akan menambahkan jang data untuk mengisi bit yang tidak terpakai. Hash collision terjadi apabila dua data atau lebih menghasilkan hash yang sama. Dengan menggunakan prinsip sarang burung merpati, hasil collision merupakan hal yang tidak terhindarkan, terlebih jika data yang di-hash berukuran besar. Anggap hash adalah sebagai sarang burung merpati dan potongan data yang diproses sebagai burung merpati. Maka pasti ada hash yang mempresentasikan lebih dari satu potongan data. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pada permasalahan relasi. Prinsip sarang burung merpati dapat diaplikasikan dalam bentuk permasalahan relasi. Misalkan ada pertemuan yang dihadiri oleh 50 orang. Dari 50 orang tersebut, ada beberapa yang kenal satu sama lain. Kita dapat membuktikan bahwa dalam ruangan tersebut pasti ada 2 orang dengan jumlah kenalan yang sama menggunakan prinsip sarang burung merpati. Penyelesaiannya dengan mengasumsikan satu orang tidak mempunyai kenalan sama sekali,
Jumlah maksimum kenalan satu orang adalah 48. Maka, anggap jumlah kenalan dari 0 sampai 48 adalah sebagai sarang burung merpati. Dan anggap 50 orang yang hadir pada pertemuan sebagai merpatinya. Maka, berdasarkan prinsip sarang burung merpati, setidak-tidaknya akan ada 2 orang yang mempunyai jumlah kenalan yang sama. Begitu pula, jika kita asumsikan masing-masing orang yang hadir pada pertemuan tersebut mempunyai setidaknya 1 kenalan, sehingga maksimum jumlah kenalan dari seseorang adalah 49. Jika dianggap jumlah kenalan dari 1 sampai 49 sebagai sarang burung merpati dan 50 orang yang hadir pada pertemuan tersebut sebagai merpatinya, maka setidaknya akan ada 2 orang yang mempunyai jumlah kenalan yang sama. Aplikasi prinsip sarang burung merpati yang ketiga adalah aplikasi pada permasalahan geometri. Prinsip sarang burung merpati dapat digunakan dalam pembuktian masalah-masalah geometri. Contoh permasalahannya adalah buktikan bahwa 2 dari 6 titik dalam persegi panjang 3 kali 4 berjarak tidak lebih dari akar 5. Penyelesaian yang pertama adalah dengan membuat pembagian dari persegi panjang 3 kali 4 tersebut sebagai gambar berikut. Kemudian, kita dapat melihat bahwa pembagian persegi panjang 3 kali 4 dengan garis merah membuat persegi panjang terbagi menjadi 5 bagian. Maka, berdasarkan prinsip sarang burung merpati, bila 6 titik ditempatkan pada persegi panjang tersebut, maka ada 1 bagian yang setidaknya memuat 2 titik. Maka dari itu, terbukti bahwa 2 dari 6 titik dalam persegi panjang 3 kali 4 berjarak tidak lebih dari akar 5. Karena jarak maksimum dalam satu bagian pada persegi panjang tersebut adalah akar 5. Kemudian aplikasi prinsip sarang burung merpati yang keempat adalah aplikasi pada teori Ramsey. Secara umum, teori Ramsey membahas distribusi subset elemen dalam suatu set elemen. Teori Ramsey merupakan eksternal kombinatorik yang memberikan jumlah objek jika kumpulan objek tersebut harus memenuhi kondisi tertentu. Kemudian, aplikasi prinsip sarang burung merpati yang kelima adalah aplikasi pada trik kartu kombinatorik. Pada prinsip sarang burung merpati ini bisa diaplikasikan pada trik kartu grid yang biasa dilakukan oleh pesulap. Misalkan asisten pesulap mendapat kartu 10 klub atau sekop, 5 kartu spade atau keriting, kartu K berbentuk heart atau hati, kartu diamond atau wajik yang berangka 7, dan kartu yang berbentuk diamond atau wajik berangka 10. Karena jarak dari 7 ke 10 adalah 3, sedangkan jarak dari 10 ke 7 adalah 10, maka kartu yang berbentuk diamond atau wajik disembunyikan. Selanjutnya, dari 3 kartu berbentuk klub atau sekop dengan angka 10, kemudian kartu spade atau keriting dengan angka 5, dan kartu K berbentuk love harus dibuat suatu urutan sehingga pesulap menginterpretasikan urutan tersebut sebagai angka 3. Maka, sesuai kesepakatan sebelumnya, urutan yang mempresentasikan nilai 3 adalah BAC, dengan A kartu terbesar dan C kartu terkecil, sehingga urutan kartu yang diperlihatkan asisten pesulap kepada pesulap adalah kartu yang berbentuk diamond atau wajik yang angka 7, kemudian kartu yang berbentuk klub atau sekop yang berangka 10, dan kartu K yang berbentuk heart atau hati
Dan yang terakhir adalah kartu yang berbentuk spade atau keriting yang berangka 5. Aplikasi prinsip sarang burung merpati yang terakhir adalah aplikasi pada permasalahan numerikal. Prinsip sarang burung merpati mampu menyelesaikan beberapa permasalahan numerikal. Contohnya adalah pada permasalahan divisibilitas. Dengan prinsip sarang burung merpati, kita mampu membuktikan bahwa pasti ada 2 angka dalam n angka yang selisihnya habis dibagi angka n-1 dengan n bilangan bulat positif lebih besar sama dengan 2. Kita ambil contoh n adalah 10. Sehingga dalam 10 angka yang diberikan ada minimal 2 angka dengan selisih habis dibagi 9. Sisa dari pembagian suatu angka dengan 9 juga berjumlah 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika sisa dari pembagian suatu angka dengan 9 tersebut kita analogikan sebagai sarang burung merpati, dan 10 angka yang diberikan kita analogikan sebagai merpati, maka dalam 10 angka tersebut minimal ada 2 angka yang mempunyai sisa yang sama dari pembagian terhadap 9. Maka 2 angka inilah yang bisa diselisihkan, selisihnya akan habis dibagi oleh 9. Jadi kesimpulannya, prinsip sarang burung merpati merupakan prinsip sederhana namun merupakan salah satu alat pembuktian yang efektif dan mempunyai banyak aplikasi pada permasalahan kombinatorial.